Selamat datang di Bijaks News Selasa 4 Februari 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, publik baru-baru ini dikejutkan dengan rilis laporan dari sebuah lembaga bernama Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang mengklaim telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dikutip dari kanal YouTube Cokro TV pada Senin 3 Februari, pengamat politik Ade Armando menanggapi bahwa CELIOS memberikan nilai buruk kepada pemerintahan Prabowo Gibran dengan menilai kinerja kabinet dan beberapa menteri sebagai sangat buruk. Studi berjudul Rapor 100 Hari Prabowo Gibran oleh CELIOS memaparkan telah mewawancarai 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia menggunakan metode expert judgment. Namun metode ini dinilai lemah karena responden dipilih berdasarkan penilaian keahlian, bukan acak dari masyarakat. Hal ini menimbulkan keraguan karena jurnalis yang diwawancarai bisa memiliki bias terhadap pemerintah, ungkapnya. Selain itu, tidak ada informasi jelas tentang kredibilitas dan pengalaman responden. Perbedaan tajam dengan survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80% dukungan pada pemerintahan Prabowo Gibran di 3 bulan pertama. Selanjutnya, Aliansi Dosen Kemdikti Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI menggelar aksi demo di sekitar Monas, Jakarta Pusat, Senin 3 Januari, menuntut pencairan tunjangan kinerja atau TUKIN. Masa aksi membawa spanduk berisi tuntutan dan meneriakan orasi, meminta pemerintah segera membayar hak mereka sebagai dosen ASN di Kemendikti Saintek. Seputar hukum, kasus pemerasan terhadap warga negara Cina di Bandara Soekarno-Hatta mencuat setelah surat kedubes Cina yang memuji Kementerian Luar Negeri atas penanganannya viral. Pemerasan ini terjadi sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Akibatnya, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dicopot dan Menteri Imigrasi Agus Andrianto memastikan mereka diperiksa secara internal Sabtu 1 Februari. Beralih ke teknologi, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman di dunia digital. Untuk itu, pemerintah membentuk tim penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Informasi luar negeri, Raja Yordania Abdullah II akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada 11 Februari, menurut pernyataan kerajaan pada Minggu 2 Februari. Undangan untuk Raja Abdullah II berkunjung ke Gedung Putih terjadi setelah Trump mengusulkan untuk membersihkan Gaza dengan mengirim warga Palestina ke Yordania dan Mesir. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.